Oke, baik. Kali ini kita akan membahas tentang soal UTS Dasar Bioproses tahun 2020-2021 semester genap untuk nomor pertama. Nah, jadi di sini kita punya senyawa yang namanya astaxanthin, ya ini yang gambar A ini astaxanthin. Dia adalah pigmen berwarna merah yang diproduksi oleh alga, nama alganya itu Haematococcus fluvialis. Nah, dia punya aplikasi cukup banyak, ini semacam narasi saja. Nah, untuk pertanyaan A, kita ditanya, alga itu termasuk ke dalam jenis protista eukariotik. Nah, jelaskan yang saudara ketahui mengenai ciri-ciri organisme jenis ini. Jadi, kita punya kata kunci, dua kata kunci di sini ya. Kita punya dua kata kunci bahwa dia itu termasuk eukariot. Nah, eukariotik dan juga dia adalah protista, ya. Nah, pada biologi, pada pelajaran biologi SMA kita mengetahui kalau protista itu termasuk ke dalam bukan yang sorry makhluk hidup uniseluler ya, uniseluler yang mana dia itu punya protista mirip hewan ya. Dia dikatakan hewan juga bukan, dikatakan tumbuhan juga bukan, tapi dikatakan jenis fungi maupun bakteri bukan, tapi dia punya kecenderungan mirip hewan dan mirip tumbuhan. Nah, kita ingat juga kalau kita punya protista yang mirip hewan itu kita sebutnya sebagai protozoa ya. Dia bisa bergerak. Kemudian untuk yang mirip tumbuhan itu adalah alga ya. Salah satu contohnya alga. Nah, kemudian kita tahu eukariotik itu adalah yang memiliki membran inti ya. Memiliki membran inti atau membran nukleus. Nah, dari sini sebenarnya kita punya berbagai macam ciri-ciri dari organisme ini ya. Kalau kita bicara tentang eukariotik itu dia memiliki ciri-ciri yang jelas selnya itu lebih apa ya? Selnya itu lebih istilahnya tuh lebih komplit lah gitu. Baik dari segi bagian-bagiannya, kemudian strukturnya. Dan itu jelas karena dia lebih komplit pasti dia memiliki organela yang lebih banyak ya. Organela sel lebih banyak dari prokariotik ya, prokariotik. Nah, kemudian karena kita tahu eukariotik itu punya organela sel lebih banyak, pasti kalau kita tinjau dari ukurannya pasti besar ya. Ukurannya besar. Besar di sini tuh relatif kalau kita bandingkan terhadap prokariotik gitu. Nah, yang jelas ciri-ciri keempat itu ini memiliki membran nukleus. Untuk protista sendiri, ini di sini uniseluler, satu sel. Sebenarnya bisa multiseluler juga. Kemudian alga memiliki sifat yang mirip tumbuhan, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman bisa discover lebih banyak ya. Ini yang aku ingat dari materi biologi itu yang seperti ini, gitu. Nah, ini untuk 1A. Kemudian pada 1B, seperti yang dapat dilihat pada gambar 1A, menurut Anda termasuk dalam klasifikasi apa molekul astaxanthin ini? Apakah karbohidrat, protein, atau lipid? Jelaskan dasar penentuan. Nah, bagaimana kita istilahnya apa ya, nginceng atau mengira-ngira gitu. Dia ini termasuk karbohidrat, protein, atau lipid. Jadi setiap makromolekul itu punya semacam ciri khasnya ya. Kalau karbohidrat teman-teman lihat glukosa, fruktosa, sukrosa, pokoknya berbagai macam gula. Teman-teman akan menemukan kalau senyawa dari karbohidrat ini punya gugus karbonil ya, punya gugus karbonil, keton maupun aldehid gitu. Kemudian kalau teman-teman lihat pada protein ya, kalau protein atau asam amino, nah pasti namanya asam kan pasti ada gugus asam ya, gugus asam. Nah, tapi ada salah satu ciri khas yang menonjol dari protein, dia punya yang namanya amina atau NH2. Nah, yang ini CO tadi ya, karbonil. Kemudian kalau teman-teman punya lipid ya, kalau lipid itu berarti ada asam ya. Nah, ada gugus asam atau COOH. Nah, secara sederhana kita lihat di sini, kalau kita lihat struktur molekulnya, berarti dia bukan termasuk protein ya, bukan termasuk protein karena dia nggak punya amina. Kemudian dia juga bukan termasuk lipid ya, dia juga bukan termasuk lipid karena dia nggak punya struktur asam. Hati-hati, ini bukan asam ya, bukan gugus asam.
Nah, lalu berarti astaxanthin ini termasuk apa? Nah, astaxanthin ini berarti dia termasuk ke dalam senyawa atau ke dalam makromolekul karbohidrat, ya, karbohidrat. Jadi di sini karbohidrat, bukan lipid maupun protein, gitu. Nah, kemudian untuk yang nomor C, di sini teman-teman lihat astaxanthin itu secondary metabolite. Nah, secondary metabolite itu apa? Jadi kalau teman-teman ingat pada materi metabolic pathway, secondary metabolite itu adalah semacam produk, ya, produk metabolisme. Nah, produk metabolisme. Nah, kalau teman-teman ingat metabolisme itu apa? Metabolisme itu berarti reaksi enzimatis, ya. Reaksi yang di cover sama enzim. Berbagai macam reaksi. Ya, reaksi apa ya? Pokoknya berbagai macam reaksi yang melibatkan enzim. Metabolisme atau melibatkan mikroorganisme, ya. Mikroorganisme. Nah, apa yang membedakan secondary dengan primary? Kalau ada secondary kan pasti ada primary. Nah, kalau secondary metabolite itu dihasilkan, ya, dihasilkan dari apa ya istilahnya, ya? Dihasilkan dari fase, ya, fase ketika mikroorganisme tidak mengalami pertumbuhan, ya. Nah, tidak mengalami pertumbuhan. Nah, ini yang membedakan antara dia dengan primary metabolite, ya. Kalau teman-teman ingat, grafik pertumbuhan itu kan ada yang istilahnya itu lag phase, ya. Kemudian ada yang seperti ini kemudian turun. Nah, di sini ini tadi yang lagging phase. Kemudian yang ini adalah growth-nya atau eksponensialnya. Kemudian dari sini ke sini ini adalah stationary, ya. Kemudian di sini ini bentar, ini turun. Nah, di sini ini ada death phase. Nah, ini waktu. Kemudian ini untuk jumlah gitu, ya, jumlah ininya. Nah, pada exponential phase ini fase pertumbuhan, ya, pertumbuhan. Nah, pada fase pertumbuhan ini nanti akan dihasilkan yang namanya primary metabolite, ya. Primary metabolite. Primary metabolite itu ya seperti produk-produk hasil metabolisme yang mungkin teman-teman tahu, asam laktat, etanol, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang stationary dan sampai death. Nah, di sini ini adalah fase di mana terjadi pembentukan secondary metabolite. Jadi secondary metabolite itu terjadi pada fase mulai dari stationary sampai death. Dia terjadi karena adanya terjadi pembentukan secondary metabolite itu karena adanya perubahan istilahnya itu perubahan kondisi, gitu ya. Perubahan kondisi atau perlakuan gitu. Atau juga bisa terjadi karena sudah tidak melewati fase growth-nya. Nah, jadi secondary metabolite itu seperti ini. Dan kalau misalkan suatu mikroorganisme itu menghasilkan secondary metabolite dan ternyata yang dicari adalah, yang diinginkan adalah secondary metabolite tersebut, maka treatmentnya adalah memfokuskan kondisi optimal pada stationary dan death. Jadi biar lebih banyak secondary metabolite yang dihasilkan, gitu. Ya, jadi ini secara keseluruhan untuk nomor 1 terbuka untuk diskusi, ya, pasti biar apa ya, ada koreksi bisa diberikan, gitu. Jadi sekian untuk pembahasan UTS dasar bioproses tahun 2020-2021 untuk nomor 1.